kasih kepada Bapak Hartono atas pemaparan materinya. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Bapak dan Ibu yang ingin bertanya langsung kepada narasumber bisa angkat tangan terlebih dahulu dan langsung on mic. Baik, ini ada Pak Surya Guntur. Silakan Pak. Baik, suaranya sudah masuk nih, Bu. Masuk Pak. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Hartoto. Materinya sangat luar biasa. Ini sangat relate banget sama yang terjadi. Jadi beberapa waktu lalu kami sempat mengalami jurnal kami itu habis, Pak, karena sistem dari Gacor, judi online. Nah, kebetulan saya ada akses ke cPanel, jadi saya waktu itu masih menghapus satu persatu file-filenya. Nah, ketika dihapus mungkin karena tadi mereka ada sistem servisnya, jadi itu masuk lagi dan terbuat lagi. Yang pada akhirnya data kami hosting itu habis Pak, dihapus semuanya. Ya. Alhamdulillahnya kita masih ada backup, jadi masih bisa di restore. Nah, pertama Pak yang mau saya tanya, ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanya. Cuman mungkin ada dua hal dulu yang saya tanyakan biar nanti yang lain juga punya kesempatan untuk bertanya. Yang pertama, saya mau tanya mengenai rekomendasi hosting yang punya keamanan yang baik, Pak. Nah, seperti yang mungkin Bapak gunakan tadi ada file alpha.php yang diupload yang kemudian itu jadi tidak bisa diakses. Nah, itu pertama. Yang kedua, apakah file PHP yang berformat PDF ini masih bisa diakses atau bisa dieksekut dari pihak luar, Pak? Jadi contohnya beberapa di OJS ini kan kalau misalnya kita tidak membatasin file akses itu bisa format apa saja diupload dari author karena mereka bisa daftar secara bebas. Kemudian setelah kami membatasin file jenis yang diupload itu sekarang belakangan ini banyak yang mengupload PDF tapi skrip di dalamnya itu skrip PHP itu saya periksa seperti itu Pak. Nah, apakah itu masih bisa dieksekusi oleh mereka atau itu sudah terbilang aman, Pak. Kalau misalnya kita hanya membatasin file yang bisa diupload itu Word dan PDF saja. Baik, itu dulu, Pak. Terima kasih. Baik, makasih Pak Surya Guntur. Izin moderator? Ya Pak, Ya, langsung saja dijawab. oke, baik. Terima kasih. Jadi terkait dengan hosting yang mana? Wah, ini kalau nyebut merek saya agak khawatir ini. Kita lihat saja dari eh, ketika kita memesan satu hosting, kita perlu cross check dulu. Perlu cross check ditanya. Tadi itu yang pertama, ini kalau cPanel kan semua sama ya, cPanel semua sama. Kita cek dulu cPanelnya tuh lisensinya gimana, ini ori atau cPanel KW gitu ya kan bisa dicek, diverifikasi ke situsnya cPanel. Kalau sudah ori berarti relatif aman lah. Kemudian yang kedua kita tanya dia menggunakan OS apa. Kalau cPanel biasanya kan menggunakan turunan Red Hat ya biasanya. Nah, kalau dia menggunakan Cloud Linux jauh lebih aman daripada yang OS yang masih biasa gitu ya. Ya memang OS yang lain juga aman, tapi perlu perlu konfigurasi yang lebih dalam gitu ya. Kita yang awam-awam begini, lihat aja kalau sudah Cloud Linux cenderung lebih aman karena dia ada servisnya. Itu berikutnya. Terus yang berikutnya kita lihat dari trik record Bapak Ibu, trik record karena biasanya itu kan pengelola server itu sama dengan percetakan, isi di luar tanggung jawab percetakan. Sesungguhnya Hmm. ketika kita menyewa hosting itu ruang sudah dikasih ke kita. Ketika ada celah itu memang yang harus bertanggung jawab adalah kita yang menyewa. Karena kita itu hanya hak sewa saja gitu. Nah, Hmm. ada provider yang memang mau membantu menangani. Ada juga yang dia langsung main suspend aja. Kalau sistemnya deteksi ada malware di user tertentu, langsung kasih peringatan suspend. Ada yang seperti itu. Nah, nanti kita cek berdasarkan pengalaman. Seperti itu. Kalau saya karena saya server sendiri, saya ngelola klien-klien ya,
saya tangani. Kebetulan kita juga pengelola OJS gitu ya. Jadi tahu ujungnya Bapak Ibu. Kalau ini di sini ujungnya, kalau ini di sini ujungnya gitu. Ya kalau admin kan menangani banyak biasanya. Admin murni itu menangani banyak Bapak Ibu. Ada yang usernya itu untuk e-learning, ada yang usernya itu web kampus, ada yang usernya itu e-commerce, ada yang jurnal. Nah, mereka tentunya tahu secara general, tapi untuk spesifik ke OJS biasanya hanya provider-provider tertentu. Nah, kita lihat aja rekomendasi. Kalau teman-teman yang lain pakai provider ini, komplain aman, bisa ditangani, ya kita ikut aja seperti itu. Terus tadi terkait dengan backup, ya. Nah, Bapak Ibu, kita juga perlu ngecek model backupnya. Jadi, usahakan tadi yang seperti saya sampaikan bahwa file OJS, kalau itu yang di-delete masih bisa diamankan. Kalau cuma header-header kan bisa dikembalikan, bisa dibuat ulang. Ya, yang penting datanya masih aman, OJS data itu. Kalau OJS data itu terdelete, ya sudah harus kontak ke masing-masing penulis minta ulang gitu. Apalagi kalau database yang terdelete. Nah, tiga-tiga ini yang perlu dicek, dipastikan supaya tetap ada. Mungkin itu Pak Surya, ada lagi mungkin tadi yang belum saya jawab? Yang kedua Pak, terkait dengan file PHP Oh tetapi iya, file format PB. PDF. Betul. Nah, Bapak Ibu sekalian, di server itu ada pengaturan file mana yang bisa dieksekusi dan yang tidak. Biasanya dilihat dari ekstensinya diizinkan, mana yang diizinkan, mana yang tidak. Nah, model-model sekarang itu kan dia buat ekstensi ganda. Kalau cuma misalnya ini isinya file PHP, tapi ekstensinya misalnya titik PDF saja, untuk yang sekarang kemungkinan tidak bisa dieksekusi. Tapi kalau ekstensi ganda, misalnya artikel.pdf.php. Nah, di kita bacanya itu PDF. Iya, Tapi iya, iya. sebenarnya aslinya ada di ujung belakangnya itu PHP. Sebagian pengaturan menghilangkan ekstensi sehingga tidak muncul. Nah, dia kan kamuflase. Nah, seperti itu ya masih bisa dieksekusi. Kalau saya antisipasinya yang pertama itu di pengaturan web server. Saya hanya membatasi apa file tertentu yang bisa dieksekusi. Misalnya cuma indeks cuma indeks PHP misalnya. Indeks PHP aja yang bisa di folder utama. Terus di folder-folder tertentu, misalnya folder uploadan, folder gambar, itu sama sekali tidak bisa dieksekusi. Ya, kalau di Nginx atau di Apache itu kan bisa diatur di htaccess. Untuk file-file jenis tertentu itu diblokir. Sehingga ketika dia tetap mengupload file shell tadi itu, dia tidak bisa eksekusi karena dia terdeteksi sebagai plain text, langsung di reject by system. Seperti itu, Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Sudah sudah terjawab nih Pak apa penasarannya. Ada dua lagi tapi saya simpan nih Pak untuk yang lain dulu bertanya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Surya. Selanjutnya tadi ada Pak Heru Suwardianto ya yang raise hand tadi. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Eh, halo, apakah suara saya terdengar ya? Oke. Terima kasih Baik. banyak Pak Hartoto. Ya, maaf ini sinyalnya cukup buruk karena masih hujan, kadang mati. Saya ingin bertanya Pak, berkaitan dengan reCAPTCA, lalu dengan Cloudware tadi. Eh, eh, Kami coba untuk install dua-duanya Pak. Dan error accurate processing itu apa? Ada itu Pak, error kayak kita coba nggak bisa gitu Pak. Itu kenapa nggih Pak? Gitu. Atau tidak bisa digunakan dua-duanya reCAPTCA dan Cloudware gitu Pak. Saya coba masukkan ke itu ya Pak, ke eh, keluar seperti ini Pak, ke chat. Saya masukkan di chat. Jadi saya juga mengaktifkan reCAPTCA, saya aktifkan Cloudware itu. Namun saat registrasi, coba registrasi nggak bisa masuk karena ada tulisan spam submission gitu Pak. Mohon solusinya Pak.
Baik. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau di Cloudflare itu kan nanti ada pengaturan ya, ada pengaturan apakah dia dijadikan sebagai proxy atau transparan. Memang yang lebih aman dijadikan sebagai proxy supaya nanti pengaturan-pengaturan keamanan dari si Cloudflare. Nah, cuma kalau dia dijadikan proxy, ada beberapa pengaturan lokal di OJS yang perlu disesuaikan, termasuk web servernya. Nah, supaya nanti ndak bentrok gitu ya, ndak bentrok. Saya coba kirimkan salah satu solusinya ya, solusinya, tapi ndak spesifik ke OJS. Tapi bisa, Pak. Bisa nanti dibuat supaya tidak bentrok ya. Kalaupun ada mengalah, mending yang mengalah itu adalah reCAPTCHA. Cloudflare lebih lebih powerful ya, lebih banyak bisa diselesaikan. Berarti kalau kita boleh memilih prioritas itu Cloudflare baru Betul, reCAPTCHA gitu gitu Pak. Iya, betul, Pak. ada kalau Cloudflare itu kan saat masuk muncul tulisan Cloudflare itu gitu Pak ya. Nah, kalau Di dia jadi tergantung lapisnya, Pak, tingkat keamanannya. Kalau terdeteksi seperti itu, justru dia itu mendeteksi jaringan kita itu tidak terlalu aman, sehingga dia perlu kasih menuliskan konfirmasi reCAPTCHA-nya si Cloudflare gitu. Itu indikasi sih, Pak. Artinya oh, robot robot itu agak susah tembus ke sana karena dia harus identifikasi human atau tidak gitu. kalau misalnya itu kan kita mengaktifkan yang apa namanya apa itu quick quick yang di Cloudflare-nya kan biar muncul di depan itu. Nah, misalnya itu kita nonaktifkan kan itu tidak ada seperti reCAPTCHA muncul kita apa ya Pak ya ngeklik ngeklik gitu nggih Pak. Tidak ada ya. Under attack mode ya under Ya, under attack attack mode mode. itu misalnya Betul. kita nonaktifkan. Misalnya itu eh, kita nonaktifkan kan tidak ada tulisan Cloudflare Betul. yang saat login masuk itu tapi tetap terlindungi gitu Pak atau gimana Pak? Iya, Atau tetap lebih baik tetap, Pak. bagaimana Pak? Tetap tapi dia medium. Artinya dia itu kan ada WAV-nya, Pak. Nanti ada indikator-indikator tertentu kapan melebihi indikator itu misalnya terdeteksi login terus-terusan gitu atau terdeteksi scale injection. Nah, dia nanti akan memblok, tapi dia lebih moderat gitu ceritanya, Pak. Tapi kalau yang attack mode itu dia sangat strict sehingga kenyamanan pengguna itu ya tadi seperti di kolom chat ya, keamanan berbanding terbalik dengan kenyamanan. Saya Hmm. cenderung itu tidak menggunakan yang attack mode karena kita itu juga menjaga hubungan dengan author ya, jangan sampai author tidak nyaman di web kita. Sedikit-sedikit minta captcha, sedikit-sedikit minta captcha. Akhirnya tidak jadi buka dan apply di jurnal kita gitu. Seperti Oh, itu, Pak. kalau kita lakukan under attack mode berarti kemungkinan ya kalau masuk ya muncul itu lagi ya Pak ya muncul Iya, apa itu sering Pak, sering. namanya yang di depan itu. Karena kebanyakan kan pengguna itu mengakses dari perangkat umum. Jadi deteksi itu Mm-mm. banyak yang akses. Tapi kalau perangkat pribadi jarang sih muncul. Cuma kebanyakan di kita banyak mengeluh, Pak. Banyak mengeluh kalau dijadikan under attack. Kecuali memang ada kejadian-kejadian tertentu yang wah ini harus dilapis betul ini. Ya silahkan. Tapi kalau misalnya under attack mode itu tidak nonaktif, kita nonaktifkan berarti tetap aman ya Pak ya. Walaupun tidak ada gambar-gambar seperti apa konfirmasi-konfirmasi itu ya Pak. Relatif aman, Pak. Kalau dibilang tetap aman, tidak bisa juga karena tidak ada sistem yang Eh, sempurna. Tapi relatif ya. aman, Pak. Karena dia tetap ada filternya sebenarnya. Tetap ada Oh filternya. gitu. Cuma Tetap secara bekerja visual, ya Pak. betul, tetap bekerja. Kecuali yang dijadikan transparan itu memang kan di bypass. Tadi transparan sama apa Yang tadi no Pak? proxit itu, Pak. Oh proxy ya. Yang no Proxy no itu kan proxit ya. Kalau proxit itu berarti sudah lewat Cloudflare, Pak. ya proxy kita add record gitu ya Pak ya. Iya, betul. Oh, gitu, gitu, gitu. Baik Pak itu mungkin itu dulu Pak
Betul. Terima kasih banyak Pak Hartanto. Terima kasih, Mas Heru. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya ini ada dari Bapak Hoirudin Faturrahman. Silakan Pak. Pak Hoirudin, suaranya tidak Mungkin terdengar Pak. bisa dilewatkan gitu. Halo, Oh, baik. Baik. Mungkin halo, saya akan membacakan. masih bisa satu? Halo, Mungkin saya akan langsung bacakan 3 masih bisa pertanyaan satu? melalui. Halo, Kenapa? masih bisa satu? Dari Pak Samrudin? Oh iya, silakan Pak. Pak Syamrudin. Iya, terima kasih Pak Hartanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedengaran, suaranya kedengaran ya? Dengaran, Pak. Ya, Pak Hartanto. Saya sebenarnya masih penasaran dengan pertanyaan yang pertama tadi. Kira-kira hosting yang tingkat keamanannya diserang hacker itu, kalau boleh nanti disebutkan by WA boleh nggak ya? Saya pengalaman ya, tahun lalu saya keserang tuh sama judi gacor. Nah, bulan kemarin kacang bengek lagi keserang saya. Nah, tahun lalu saya sempat diblokir sama Kominfo tuh. Jurnal saya udah Sinta diblokir banyak autor sangat lama akhirnya saya sudah masukkan surat by email ke mana ke Kominfo lama jawabnya akhirnya terpaksa saya datangin Kominfonya Jakarta. Setelah ketemu mereka salah satu PC-nya 2-3 hari baru dibuka blokirnya gitu loh. Itu kan mengganggu itu Pak Arto ya, sangat mengganggu banget tuh. Apalagi kita udah Sinta kan. Nah, akhirnya saya pindah hosting itu karena ketika saya minta hostingnya itu untuk bisa mendeteksi kami, karena agak kesulitan juga bagian IT saya untuk mendeteksi bagian mana yang kena itu. Sampai kita udah diblok tuh jurnalnya itu, sampai ada 3 jurnal saya udah Sinta diblok semua itu oleh apa namanya oleh Kominfo. Nah, sekarang ini kemarin bulan lalu kita hampir keblok juga. Cuma tiba-tiba ada yang WhatsApp saya tuh, nggak tahu dari cyber apa bukan. Pak itu jurnalnya apa webnya itu dihack tuh, tolong dibuang. Dia kirim tuh fotonya dan sebagainya linknya itu. Namanya kacang bengek tuh sekarang tuh. Sekarang tuh kacang bengek. Kalau dulu judi gacor, gacor online judi judol gacor namanya. Sekarang ada yang baru ini. Mungkin teman-teman nanti kalau dapat namanya kacang bengek. Nah kebetulan alhamdulillah di IT kita bisa. Karena yang kena itu belum jurnalnya, karena kebetulan yang kena itu web lain yang berada dalam satu hosting Pak Arsono. Jadi ternyata rentan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya yang rentan itu masuknya mereka dari mana ya? Dari email, apa langsung masuk ke OJS kita, misalnya melalui submit. Submit itu kadang-kadang ada yang nggak jelas tuh. Kadang-kadang SSSS ganteng-ganteng-ganteng kita buka namanya nggak ada, judul artikelnya nggak ada, terus itu nyari yang PDF dan semuanya. Saya nggak pernah buka tuh, yang saya biasanya langsung saya reject gitu. Nah itu yang rentan itu masuknya dari mana mereka gitu. Karena ini kan kerjaan luar kita ini agak agak susah juga nih Pak Arto nih. Karena ya harusnya kita mengeluarkan biaya juga yang harusnya nggak perlu keluar kos kan. Nah itu mungkin dua itu aja mungkin Pak Arto. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Tadi hosting mana gitu ya yang relatif lebih aman? Eh, saya hanya bisa menunjukkan kriteria saja. Kriteria. Kalau Inisial, masalah inisial boleh nggak? Inisial. ada agak berat nih, Pak, karena kita di Saya, RDI saya nih. udah 3 kali pindah hosting nih Pak Arto. Iya. Ya, jadi kriteria aja, Pak ya, kriteria. Kriteria itu yang pertama mohon dipastikan hostingnya itu ada backup, ada backupnya. Karena Ya. ada yang cuma bilang katanya backup tapi tidak ada backupnya. Mohon Nah ditanyakan itu lagi itu supaya ada yang klaim. itu saya alamin tuh. Itu saya alamin yang kemarin tuh. Betul, Pak. Betul. Terus yang kedua, Ya. kalau panel kan macam-macam, Pak ya. Panel tuh macam-macam. Ada Ya. cPanel, ada Ya. Flash, ada macam-macam. Tapi Ya yang itu umum paket lah digunakan ya. kan
cPanel yang umum digunakan Ya. cPanel. Maka cPanel itu dia biasa membutuhkan OS. Ada beberapa OS yang support, tapi menurut saya pribadi Pak ya, yang terbaik itu Cloud Linux Pak. Maka dipastikan dia cPanelnya itu Bang, menggunakan Cloud, Linux. Cloud Linux OS-nya Pak. Oh, Cloud Linux. Mm-mm. Oh, yang Cloud Linux. Oh ya, oke, oke. Cloud Linux. Dia itu berbayar Pak, OS berbayar, makanya Ya, ada ya, service security-nya di sana. Itu yang kedua. ya. Terus yang ketiga, kita lihat lagi Pak, sama-sama ini OS-nya sama, menggunakan Cloud Linux, sama-sama relatif aman. Di sisi penggunanya kadang Pak, di sisi kita sebagai klien. Kadang kita itu di hostingan kita itu dicampur dengan yang lain. Nah, dicampur dengan yang lain. Kalau tadi tidak pakai Cloud Linux, orang kena bisa nular ke kita Pak, bisa merembet ke kita. Tapi kalau pakai Hmm. Cloud Linux sudah relatif lebih aman ya. Urusan kamar masing-masing, tidak saling mengganggu. Nah, sekarang di sisi Hmm. kitanya. Rumah kita kebetulan teras kena, masuk ke dalam. Makanya, biasanya kalau OJS masuk, biasanya itu tidak dari OJS-nya. Faktor lain, kalau dia gabung dengan web. Kalau kasus di Hmm. tempat saya, di hostingan saya kebetulan mengelola server kalau dulu itu sekitar 135 server. Kalau sekarang di bawah 50-an server lah. Kalau akun hosting itu mungkin 60-an lah. Nah, kebanyakan di klien-klien kami juga yang kena itu karena gabung dengan web-web yang lain, Pak. Kebetulan web-web yang Hmm. lain di sana itu tidak update, terutama WordPress ya. WordPress, WordPress itu aman, tapi ada beberapa user tertentu itu yang install-install plugin yang tidak terverifikasi sehingga masuk di sana. Masuk di Saya sana masuk WordPress, Mas. WordPress saya kemarin yang kena. merembet ke Ada jurnal, website Pak. saya, Iya. media online pakai WordPress, bukan jurnal. Nah, itu kena saya lewat itu. Iya, Baru masuk ke jurnal gitu loh. betul. Kebanyakan di kita kejadiannya nularnya itu dari situ, Pak. Iya, iya. Nah, makanya tadi itu diantisipasinya dengan mendisable tadi tuh, Pak. Mendisable fungsi-fungsi eksekusi PHP di folder-folder yang tidak seharusnya. Atau kalau mau cari aman, OJS-nya satu tempat sendiri yang tidak kecampur dengan yang lain. Itu lebih aman. Tapi ada cost. Tapi yang paling penting sebenarnya Pak adalah support dari provider. Apakah provider itu terbuka memberi support untuk membantu memperbaiki, ataukah sama sekali lepas tangan? Karena sekarang Nah, itu dia. pemerintah itu terkait dengan judi online tuh sangat ketat Pak. Kalau dulu ada apa-apa sedikit masih agak slow, tapi sekarang kapan sudah dikasih peringatan 1 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam tidak direspon, langsung disuspend. Yang masalah buka suspendnya itu butuh waktu. Kalau pas Iya, saya diperiksa pas sudah suspend, mengalami. Tahun lalu repot. udah saya lakukan tuh. Ya, Sampai harus ke cuma Kominfo saya, kan. ya Kominfo itu cepat responnya Pak. Jadi dikirim aja via ke email. Ada format-format tertentu. Kalau sekarang itu ada berita acara, berita acara Surat kita pernyataan. sudah melakukan penanganan dan apa yang Iya. dilakukan, kasih surat permohonan, kirim ke email satu Dan kali 24 jam dapat respon. ya, surat pernyataan, KTP dan Betul, sebagainya harus kita betul lampirkan, Pak. Pak, betul. Cuma Tapi masalahnya kemarin kan saya cukup lama itu. Nggak direspon lama, akhirnya datangi mingguan baru langsung. saya terpaksa ke sana gitu loh. Iya, iya. Ketemu Mungkin orangnya langsung, baru 2 hari direspon gitu. mungkin daftar tunggunya banyak Pak. Yang masalah itu kalau kita pas butuh-butuhnya web pas disuspend itu kan sangat beresiko Pak. Saya kira itu Pak Samrudin, nanti kita bisa diskusikan lebih Ya, ya. Ya, lanjut di baik, makasih jalur-jalur Pak yang Broto. ada. Ya, Iya. ya, ya. Mudah-mudahan di itu ada nomor handphonenya di mana di dalam presentasi ya. Ada dicantumkan nomor Pak Hartoto ya di presentasinya yang dikirim biasanya. Ada Pak. Tenang Pak. Oh iya, ya. Nanti kita bisa komunikasi lewat web. Terima kasih Pak Hartoto ya. Bisa Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Syamruddin. Eh, karena keterbatasan waktu, mungkin saya akan bacakan di kolom Zoom ya pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana jika ada user di bagian editor yang tidak terdaftar dan selalu bisa menerima artikel? Silakan dijawab Pak Hartoto. Ada user di bagian gimana tadi Bu?
ada editor. Ada user di bagian editor yang Hah? tidak terdaftar dan selalu bisa menerima artikel. Hmm, dia kayak user antara ada dan tiada gitu ya selaku editor. Dia kan sebenarnya bisa login bisa, saya kurang tahu konteks detailnya. Tetapi user itu kan sebenarnya tergantung akun rule-nya ya di database. Nah, bisa jadi dia menggunakan akun yang lain untuk mengapply atau langsung injek di database itu juga bisa langsung menerima artikel. Saya kira ini kita perlu cek historinya artikel tadi perjalanannya dari mana ke mana itu di log database itu muncul ya, muncul siapa yang mengeksekusi sehingga dia terbit dan seterusnya itu muncul. Nanti kita masuknya dari situ dulu untuk mengidentifikasi. Dari situ baru ditangani sesuai dengan kondisi yang tadi. Seperti itu Mbak Arvena. Saya izin di Makassar nih waktu Baik, terima kasih nih. Pak Partoto. Eh, mohon maaf Bapak Ibu karena keterbatasan waktu, maka diskusi kami cukupkan sampai di sini dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, silakan bisa ditanyakan di grup dan didiskusikan bersama pemateri dan pengurus RJI yang lainnya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata saat membawakan acara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.